pian hendak minum apa. Jangan hanya setahun 2 tahun aja kawin, kata-kata manis. Kalau sudah 5-6 tahun, apa mau olah kopi, laki minta olahkan kopi, suruh mau olah surau. Ini salah satu wanita yang tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wanita ini banyak masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena banyak lebih mudah untuk berbuat kesalahan. Betul apa betul? Jadi cukup kita ikutin dari akhlak Rasulullah, dari akhlak Sayyidah Khadijatul Kubra. Ikuti cara berpakaiannya, menutup aurat. Kalau ibu-ibu zaman sekarang kada imbah berkumpul lawan laki, kada mandi 3 hari, berbau minyak GPU badan itu, daster 4 hari kada berganti. Benerlah ada nggak itu? Imbah ke undangan acara selamatan, minyak wangi yang hanya beli habis beratan disiramakan. Bener kada? Ini ulun kasih tahu untuk wanita ibu-ibu, jangan berlebihan memakai parfum. Haram hukumnya. Tatkala parfum tersebut keciuman yang bukan mahramnya, maka parfum tersebut selama dicium dengan orang yang bukan mahram tersebut, maka akan terus mengalir dosa tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana? Cukup batin, cukup badan kita saja yang harum. Pakai sampo, kada usah kada pakai sampo, biar kebutuhan kita. Cukup kelihatan indah ketika di hadapan seseorang suami. Karena wanita yang baik telah dikatakan oleh Rasulullah, idza nadarta ilaiha saratka. Wanita yang baik adalah ketika suaminya melihat wanita tersebut tersenyum. Itu wanita yang baik. Karena lakinya boleh begawi diranguti muha, pasang muha masam. Kayak apa laki hendak tersenyum? Iyalah. Karena wanita yang baik ketika dilihat suaminya dia tersenyum. Itu perkataan Rasulullah SAW. Idza nadarta ilaiha saratka. Ketika dilihat seorang suami, dia kelihatan tersenyum. Ketika kumpul sama suami, ia harum. Kada usah biar pergi kundangan, kawinan, hanya berpakaian yang bagus, emas dipakai berataan, pupur apa, bincu, binhabang, bibir kayak pepuyu ya. Imbah lawan laki pucat, kayak apa laki kada hendak kawin lagi. Jadi jangan salahkan laki bila laki biar kawin lagi. Salahkan siapa? Salahkan bukan biar. Biar laki pian betah kayak apa caranya? Supaya kada keluaran lagi ke rumah. Pasang minyak harum lagi sang benar. InsyaAllah lagi pian akan betah. Karena itu sunnah. Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari cerita yang tadi, walaupun sudah beberapa tahun berkeluarga, tetap menjalani sunnah-sunnahnya dalam sunnah berumah tangga. Karena rumah tersebut bisa menjadi surga tergantung dari kita mendidik di dalam rumah tersebut. Baiti jannati, rumahku surgaku, tergantung dari kita yang menghidupi dalam rumah tersebut. Jadi jangan terlihatan indah ketika dilihat orang lain. Amun sudah laki menelpon pilih kasar mengangkat. Bapak, begini biar boleh. Baras habis sudah di belakang nah. Kering sudah dapur, minyak beratan habis. Bila yang lain menelpon, mungkin ada apa yang menelpon? Wah, ini lembutnya. Waduh. Karena banyak bu. Kalau menyapu, nah ini urung sering lihat. Kalau sudah di kampung-kampung nyapu di halaman rumah pagi hari, kalau bisa pakai jilbab buai. Ini hanya bangun guru yang bisa sapu langsung menyapu. Bina bungas benar itu nah tetangga sebelah. Dosa sudah bian. Siapa yang menanggung laki bian? Laki sedang begawi, ini nang gitu gawian.
pakai jilbab, membasuh dulu muka biar pakai jilbab, sehelai rambut pian terlihat yang bukan mahramnya, itu akan terus mengalir dosa tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Itu bagi yang sudah menikah, siapa yang menanggung? Suaminya. Yang belum menanggung, kedua orang tuanya. Karena kasihanlah biar suami begawi, orang tua begawi, kita memberikan dosa kepada orang tua kita maupun suami kita. A'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Kira-kira jelas apa tidak? Kalau ingin menjadi wanita yang baik, wanita yang ahli surga, siapa yang harus kita ikuti? Sayyidah Khadijah. Ini ada bukan sini yang paham. Ini apa hungang-hungang jagoan. Siapa yang harus diikuti? Yang kedua, apa itu suami? Sayyidah Fatimah. Dan kita ikuti juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lanjut enggak? Lanjut. Itu yang pertama pesan ulun untuk wanita yang ahli surga. Ikuti Sayyidah Khadijah, ikuti Sayyidah Fatimah, dan ikuti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita ikuti akhlak beliau, tingkah laku beliau kita ikuti, dan juga sunnah-sunnahnya. Nah, ini sering saya sampaikan ketika saya berbicara ceramah, menyampaikan sunnah ini yang sering kita tinggalkan. Sunnah yang dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama minum yang baik dengan tangan yang apa? Dengan tangan yang, kalau kita lagi makan bagaimana cara minum tersebut? Kalau tidak pakai sendok, ambil dengan tangan yang kiri, tahan dengan tangan yang, ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diajarkan, semua sudah diajarkan oleh Rasulullah, tetapi kita terledor apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi sering kita tinggalkan. Minum dengan yang baik, membaca Bismillah sebanyak 3 kali, ditutup dengan Alhamdulillah. Kalau kemudian mengamalkan tersebut, percaya perkataan Rasulullah, selama air tersebut mengalir di dalam organ tubuh kita, insya Allah air tersebut akan menjadi obat tatkala kita mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah yang sangat kecil, kita sering kita tinggalkan. Terutama ajarkan kepada anak bubuhan pian. Ini banyak anak-anak minum, berdiri, berlari pulang. Itu tidak baik. Itu yang pertama, minum kalau masuk masjid dengan kaki yang apa? Keluar. Itu sunnah Rasulullah. Jujur tidak? Masuk WC dengan kaki yang, ada yang pada kanan di kaki yang keluar. Kalau ya berempat langsung. Itu sunnah Rasulullah. Kalau bisa menggunakan, kalau laki-lakinya nih, laki-lakinya kalau bisa pakai kopiah. Kalau masuk ke dalam WC, jangan juga mandi pakai kopiah. Tapi kopiah yang tidak ada gambar terompahnya, yang tidak ada gambar terompah. Kalau bukan biar masuk WC ada gambar terompah, berusaha biar kopiah yang bersih, putih, biasa, polos, itu tidak apa-apa, supaya kita terjaga dari makhluk halus. Karena di dalam tersebut pada hal-hal kotor itu banyak hal-hal yang tidak kita senangi. Pakai kopiah, tapi kopiah yang tidak ada tulisan lafal Allahnya, Muhammadnya maupun terompah, yang berwarna hijau itu. Kalau bisa polos, nah itu apa? Dan pakai sendal juga. Biar apa? Biar gak ada rematik. Banyak ini buahnya rematik. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Karena apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sudah dicek berapa ratus tahun yang dulu oleh dokter-dokter yang lain. Tatkala umat Nabi Muhammad mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad, kita akan terjaga dari penyakit apa yang kita rasain.
Dan ini sering ditinggalkan juga. Kalau makan, kalau bisa sebelum makan cicipi garam. Coba lihat para alim ulama yang dari luar sana, Hadramut, Habib sana, kalau makan ini pakai garam dulu. Cicipi sedikit untuk apa, Wil? Garam tersebut bermanfaat untuk menyembuhkan 99 penyakit yang ada di tubuh kita. Percaya tidak bukan biar? Perkataan siapa itu? Bukan perkataan ulun, ini perkataan Rasulullah. Diawali dengan garam, ditutup dengan garam. Itu akan menyembuhkan 99 penyakit yang ada di diri kita. Tidak tahu penyakit apa saja. Yang penting kita yakin, kita ittiba kepada Rasulullah, mengambil pelajaran Rasulullah, insya Allah kita akan selamat dunia maupun di akhirat. Dan menguap juga. Bila mengantuk bubuhan bian, tahan dengan tangan kiri, kalau bisa ditahan lagi sehingga meneteskan air mata. Ya salah kalau menguap itu meneteskan air mata. Kesan apa manfaatnya? Gasan menyembuhkan penyakit mah maupun lambung. Nah, pian, amun pian berobat berapa habis berjuta dengan menahan nguap aja pian. Ini ajaran Rasulullah SAW. Tetapi sering kita tidak percaya dengan perkataan Rasulullah, lebih percaya dengan perkataan manusia. Jujur kada? Apalagi ini zamannya. Ini pian bila aku duduk kena berangkat umroh kita seberata. Imbah duduk rada hilang. Yalah. Kada usah tapi percaya, woi. Pak, perkataan orang-orang zaman sekarang kenapa? Karena banyak bohongnya. Sedangkan Rasulullah yang sudah akan menyelamati kita, yang akan memberi syafaat kita kelak di yaumil qiyamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita sangat jarang untuk percaya apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jangan hanya sekedar cinta tapi tidak melakukan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang dimana kita pada siang hari ini berkumpul karena rasa cinta. Kita menyiapkan makanan untuk apa? Untuk merayakan hari lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa keluarkan semua harta kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantu. Karena Rasulullah dari alam kegelapan hingga alam terang menerang untuk menyelamatkan kita sebagai umat Rasulullah, ini sangat pedih, Bu. Dengan tetesan keringat beliau, dengan tetesan darah beliau, untuk siapa? Untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga gerahan Rasulullah patah untuk siapa? Untuk kita, memperjuangkan kita sebagai umat Rasulullah. Dulu beliau berjalan di kota Taif, dilempari kotoran onta wajah beliau, untuk siapa? Untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di zaman sekarang kita yang sering melempari kotoran dosa kepada wajah Nabi Muhammad. Siapa yang akan menyelamati kita kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah untuk menyumbang, memeriahkan acara-acara seperti ini, kita sangat sulit. Amun sudah acara pengantinan badangdutan, hendak sebanyakan menyumbang, betul tidak? Biar kelihatan dipuji. Gasan apa yang dipuji manusia? Ada manfaatnya kada? Kada. Rabbi Mustafa. Pujian yang lebih mulia untuk diri kita itu dari yang pujian dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak yang dipuji bupati ya. Karena mungkin sedang menyelamatkan kita. Siapa yang akan menyelamati kita? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan separuh-separuh keluarkan harta, keluarkan. Nah, bismillah. Saya merasakan cinta kepada Rasulullah, keluarkan sekian. Kalau kita tidak memiliki harta, bantu dengan tenaga kita. Kalau tidak bisa tenaga kita, kita gunakan dengan pola pikiran kita. Karena dakwah ini untuk membantu agama Allah sangat banyak. Bukan hanya seperti ulun berceramah seperti ini, tidak. Ajak orang ke jalan yang baik, itu berdakwah juga. Kalau kita milik pemikiran, bantu dengan pemikiran. Tenaga kita kuat, bantu dengan tenaga. Kalau kita memiliki harta, keluarkan harta kita untuk membantu ajaran baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan terkait juga dari cerita Sayyidah Khadijah yang memperjuangkan dakwah Rasulullah. Jadi kita yang sekarang membalas jasa baginda Rasul, meriahkan acara beliau. Kalau orang ada yang ingin menyumbang masjid, sumbangkan harta pian, biar apa yang pian keluarkan tersebut mengalir terus selama pian, walaupun pian masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ada majelis taklim dibantu pembangunan majelis taklim, karena majelis tersebut selama digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk memuji nama baginda Rasul, selama itulah pahala tersebut akan mengalir ke kebutuhan pian seberada. Yang penting pian ya yakin kada? Karena yang akan menyelamatkan kita semua yang ada di sini ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang akan menyelamati kita kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi balasan kita belum ada apa-apanya, pian. Mengadakan acara seperti ini belum ada apa-apanya. Perjuangan Rasulullah sangat pedih. Kayak ulun tadi berjalan pakai speed sampai ke rumah udah disiapin makanan. Kalau zaman Rasulullah yang menghadang beliau racun, ombak, panahan, itu yang menghadang sidin. Amun kita wah ini nyaman dakwah, sampai ke rumah diberi makan, bujur enggak? Amun Rasulullah enggak. Dengan sebenar-benarnya dakwah untuk mengeluarkan, untuk menyelamatkan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Semangat kada, Bu? Ini tetaplah beratan. Paham kada dari awal sampai akhir? Yang pertama apa yang tadi ulun sampaikan? Apa? Yang kedua, kada paham udah. Ini Bang ulun menceramah panjang-panjang. Yang ingat syuting aja. Ceramah enggak ulun nih. Bebuih untung. Panas pula. Paham bedanya? Yang pertama kita harus mengikuti akhlak jangan berlelahi. Apa aja biar. Pelan-pelan menjawabnya, harus mengikuti akhlak Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Rasulullah. Nah, nyaman belum? Ini kena lebih tampar. Yang kedua apa? Ikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, nah, harum-harum di hadapan laki. enak laki ya. Nah, pian. Kalau pian hendak menyium acara suat, cium kening laki bibuan pian. Ucur. Apa pian masih jauh ke Mekah sana? Di rumah pian ada. Nah, bila laki pian boleh mundur, kan panas dok. Rumah ayah acara suat rumah datang lah. Perlu gue cium kening sedikit. Acara suat percaya enggak? Kan sudah percaya. Pernah ibu hari ini sini. Hari ini. Acara suat tuh gue. Kalau kita memang nggak mampu untuk berangkat ke sana, cium kening lagi dia. Ya Allah, ajar suatku datang. Ahlan wa sahlan ya habibi. Sini nah ulun peluk pian. Ajar suatku percaya kada pian? Ini Rasulullah berkata, kalau kita tidak mampu untuk berangkat umroh, haji, cium kening lagi pian. Hendak hitam kan, hendak apa, gak boleh munjun, boleh apa, cium langsung. Pahalanya sama dengan pian mencium ajar suat. Nah ya apa pian tulak umroh 30 lebih juta, betul kan? Hendak pahalanya sama cium ajar suat, cium kening laki laki pian.
Ingatakan dibusuk dulu mah kadang dulu bahlah lap dulu kening biar lap hanya kecium belum sayang benar loh dia. Tidak ada yang bisa memisahkan kita selain maut yang akan memisahkan kita. Betul enggak? Ya Allah. Nang ikan nang umur nang kayak ini masih romantis kayak laki gak percaya ulun. Yang hanyar kawin, percaya ulun. Lakinya bekantur hanyar kawin mah hai bau parfum jadinya, bau durian. Imbah sudah berjalan berapa tahun, bau cimperdak dari sini. Keluar sana bian, wani menendang laki lagi bujur kada. Papa bian sini bekantur ke lau badah. Keluar sana. Itu yang sudah lawas. Anak pian yang masih baru, yang sudah lawas tetap bermesraan dengan seorang suami. Karena tidak akan ada yang memisahkan kita selain maut. Hendak kemana-mana dibawahi, hendak ke pasar dipikut tahun suami. Karena saking cintanya. Bian aja yang kada percaya lawan laki bian. Soalnya ini binian laki hendak keluar curiga hendak berubah ke bini pulang dirinya. Kada tahu si din di sana tuh mencari duit gasan sebab kita berubah bian ya. Soalnya ibu-ibu ini banyak mintanya. Amun kada baju hanyar, kada hendak tulak pengajian. Betul lah. Bujur. Nang banyak menghabiskan duit binian ya, sudah. Laki di kamar tuh paling minyak harum seputingan aja. Amun binian belum maskernya, belum krim MS Glow. Itulah membencu banyak hibah namanya binian aja laki seperti aja parfum manisnya sarung kada bisa terikaan ulang bagi pengajian baju kebanyakan lubang kena anu rokok ya lah ampun bini kada hapus benar mencerika ampun bini ampun seorang ini kan pakai ampun aku lah serika kan yang bapak biar itu sudah tetap aja biar sudah bini laki ni gitunya. Ampun si seorang istrika di parfume. Masian lagi udah pergi majlis. Saruh. Nih sebelah ini kanan. Bapak laki kira ngurus. Bini kira ngurus. Itu salah lu nah. Jadi apa bisa diurus baik. Laki biar kada kawin lagi. Anak lah laki biar kawin lagi. Anak. Apa ya anak? Lu nak anak lain mana dari sini? Ada gaya aja. Ini orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Jelas nggak? Jelas. Nah, ibu kan kira. Jadi sedikit aja yang ulun sampaikan. Apun kebanyakan, kena tahun depan kada ngundang ulun lagi biar. Nah, sebenarnya banyak yang ingin ulun sampaikan. Penasaran ya? Wani biru. Penasaran? Penolah kan ulun rumah di sini. Lawan bantal-bantalnya. Bantal yang bawa pengantin. Baik begaya aja ulang. Jadi sedikit saja, semoga apa yang dari awal ulun sampaikan sampai akhir pas dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ulun bawa begaya biar kada tegang lah biar. Nah yang sudah tua senyum, nah jadi muda lagi sidin. Sudah krisur kelihatan senyum kan, muda lagi sidin. Alhamdulillah. Soalnya ulun dari sini hendak lanjut lagi acara jam 1. Nah di Lehai. Di mana Lehai itu? Yang tahu dulu atau tahu biar di mana? Wah Iwan.
Ulun lihat juga sana. Ya bisa di sini ulun lanjut, habis itu malam di Majlis Sidin. Nah besok lanjut pulang sampai malam lagi, malamnya langsung balik ulun ke Kapuas. Ya Pabian, nasib aja lagi. Ulun ke Kapuas, 2 hari lagi di Kapuas, sembah itu lanjut pulang ke Binuang, Muarah Tewe, balik lagi ke Martapura. Nah sangguplah Bian, tidak dapat. Jadi doakan ulun semoga ulun sehat walafiat, dan ulun doakan Bian juga semoga sehat walafiat, panjang umur, hajat kabul dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun tutup, ulun hendak berselawat. Sebelum ulun tutup, ulun selawat dulu lah. Selawat lah, biar kembali biar semangat. Maulaya salli wa sallim abrahil Muhammad. Semoga berkat kita selawat, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga berkat kita selawat kita dapat berkumpul duduk bersama Rasulullah. Semoga berkat kita selawat dapat duduk bersama Rasulullah. Semoga berkat kita berkumpul pada siang hari ini berselawat kepada Rasulullah. Semoga kelak kita dapat memandang indah wajah dari baginda Rasulullah. Semoga berkat kita selawat dapat mencium tangan suci dari baginda Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum ulun tutup, ulun hendak